Halo kawan-kawan, sekarang kami sebagai kelompok 7 akan melakukan podcast dialog santai yang pertama dengan tema tantangan kebangsaan masa kini. Nah, untuk topik yang dibahas ini adalah pengibaran bendera One Piece pada saat ini. Nah, akhir-akhir ini, khususnya menjelang Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-80 ini, dihiasi dengan banyaknya orang yang mengibarkan bendera One Piece, tentunya bersama dengan Sang Merah Putih. Nah, tentu hal ini menjadi banyak omongan di mana-mana hingga bahkan mendapat beberapa kecaman dari berbagai pihak. Namun, rakyat tetap enggan untuk menurunkan bendera One Piece ini dengan berbagai alasan dan berpegang teguh dengan idealis mereka sendiri. Mereka menyatakan bahwa negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu menunjukkan bentuk perlawanan dengan banyaknya kejadian yang membuat rakyat Indonesia menjadi gusar. Nah, tindakan mereka akhir-akhir ini membuat kami sebagai kelompok 7 akan mengangkat topik ini. Nah, kawan-kawan kelompok 7, menurut kalian bagaimana dengan tanggapannya? Apakah dengan pengibaran bendera One Piece ini telah menjadi tantangan kebangsaan yang cukup besar atau hanya bisa dikatakan sebagai bentuk aspirasi rakyat biasa? Oke, kalau Nah, menurut saya sendiri, mungkin saya setuju sih soal menanggapi bendera ini sebagai sebuah bentuk aspirasi rakyat. Nah, di sini kan masyarakat mengambil referensi dari sebuah seri animasi One Piece itu di mana menggambarkan uh, situasinya Indonesia ini sudah tidak baik-baik saja, di mana keadilan sudah tidak bisa dilihat, kemudian hak-hak tidak terpenuhi, sehingga ada beberapa kelompok yang memutuskan buat menurunkan, berusaha menurunkan kekuasaan yang ada waktu itu. Nah, di sini bisa kita lihat sebagai aspirasi itu karena berarti masyarakat memiliki perasaan yang sama dengan si One Piece itu yang memiliki bendera yang sedang dikibarkan oleh masyarakat saat ini. Jadi mereka merasa tidak puas dengan pemerintah saat ini sehingga perlu mengingatkan oleh pemerintah bahwa sekarang kita udah nggak baik-baik loh. Jadi pemerintah harus aware dan melihat apa saja masalah yang terjadi sekarang. oh, mungkin dari aku juga ya. Oh iya, Tes apakah suaraku kedengaran? kedengaran terjelas Ya, jelas. berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Adi gitu kan, pengibaran bendera One Piece ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi seperti itu ya, dan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan di negara kita. Nah, tapi kan eh, simbol dari bendera One Piece ini sebenarnya ya, menurut pandanganku sendiri ya, tidak semua orang tahu gitu loh apa sih arti dari pengibaran bendera One Piece. Nah, orang-orang cenderung kayak ikut-ikutan gitu. Oh, itu ada pengibaran bendera One Piece, artinya seperti ini. Padahal setiap orang itu mempunyai sudut pandang atau definisi yang berbeda terhadap pengibaran bendera One Piece itu. Mungkin kalau orang yang mengikuti anime One Piece ini oke lah, mungkin tahu bahwa itu adalah bentuk perjuangan itu. Tapi bagi orang-orang yang awam kayak aku aku kan nggak mengikuti ya ceritanya One Piece ini. Aku malah eh, mendefinisikan bahwa pengibaran bendera itu sebagai bentuk penghinaan, pengibaran bendera One Piece atau yang disebut dengan Jolly Roger kalau nggak salah namanya, itu sebagai bentuk penghinaan. Apalagi pengibarannya itu bertepatan dengan eh, momen yang sangat sakral, yaitu Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kan ini bulan Agustus ya, tanggal 17 nanti kita memperingati eh, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Nah, kenapa harus dipasang pada saat momen yang sakral ini loh? Kalau menurutku bahkan bendera One Piece ini yang ada gambar bajak lautnya itu malah sebagai bentuk atau simbol pemberontakan. Nah, takutnya nanti orang-orang memiliki sudut pandang yang berbeda, apalagi di jalanan dikibarkan menggunakan kendaraan seperti itu. Kayak ajakan seperti, ayo kita lakukan aksi pemberontakan. Kalau itu sudut pandangku ya kayak gitu ya. Nggak tahu juga mungkin orang yang mengikuti anime One Piece ini memiliki sudut pandang yang berbeda seperti itu. Ya mungkin itu aja sih kalau dari aku. Iya Mas, kalau Aku, dari aku sih sepakat oh ya, bahwa setiap orang mungkin nggak semuanya itu mengetahui tentang bendera One Piece. Yang mana memang dalam esensinya sebenarnya bagi yang mengibarkan itu mungkin hanya sebagai bentuk ekspresi, di mana bendera One Piece ini sebenarnya menggambarkan nilai-nilai tentang eh, perbaikan nilai ataupun
keberanian, simbol keberanian dalam membenahi suatu sistem yang ada di pemerintahan. Nah, cuman mungkin bagi orang-orang yang awam, saya juga sepertinya cukup awam terkait hal ini, itu juga mungkin cukup membuat adanya provokasi di antara masyarakat, di mana ada yang menanggapinya sebagai bentuk pemberontakan seperti yang dibilang Mas Made tadi, atau mungkin sebagai bentuk ekspresi dari pembenahan terhadap sistem yang ada di pemerintahan seperti itu. Mau nanggepin lagi deh. Eh, Tadi kita udah ngomongin tentang One Piece-nya ya. Ya, saya sepakat sama Mas Made sama Mas Tama terkait pengibaran bendera One Piece ini. Pertanyaan sama, kenapa digibarin pas momen ini? Mungkin oke, kita boleh merasa merasa kecewa dengan pemerintahan sekarang jika memang ada salahnya. Nah, tapi kita juga nggak boleh mengindahkan bahwa ini tuh hari bulan kemerdekaan negara ini. Jangan langsung dipatahkan pemerintah sama dengan negara ini. Karena rasa cinta kita itu kepada negaranya. Pemerintah hanya menjalankan tugasnya. Kalau salah ya sudah. Cuman untuk One Piece ini, masa kita Indonesia Raya ganti Aimemo Aimemo kan kayak gitu ya. Masa tiba One Piece ya. Ya, saya sepakat sih sama Mas Made. Ada waktunya lah. Even Gus Dur juga pernah bilang kan, kita boleh ngibarin bendera apapun asal di bawah merah putih. Cuman kalau temanya kemerdekaan agak nggak etis sih. Itu sih kalau dari saya. Mungkin coba dari aku dulu ya. Ini suaraku kecil banget apa bisa kedengeran ya? Bisa terdengar jelas, Mbak. Ya kan tadi kalau dari Bima Ade, dari Mas Alfas, dari Mas Tama itu kan fokusnya ke kenapa kok bendera One Piece ini dikibarinnya pas menjelang HUT Republik Indonesia ya. Mungkin kan emang itu bentuk ekspresif dari masyarakat juga yang mungkin mereka merasa kurang didengar sama pemerintah. Makanya mereka memilih untuk mengibarkan bendera One Piece itu sekarang. Tapi menurutku juga pengibaran bendera One Piece ini nggak serta-merta kita apa ya artikan melanggar atau menghina bendera negara juga. Soalnya kan itu posisinya kita bukan menggantikan bendera merah putih menjadi bendera One Piece, cuma disandingkan aja. Dan itu apa ya pemasangannya itu nggak lebih tinggi dari bendera merah putihnya itu sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa juga dikatakan kalau itu penghinaan juga gitu. Itu masih bisa di apa ya masih bisa diterima kalau itu emang ekspresi masyarakat menunjukkan bahwa ini loh kita punya suara tapi kita merasa kurang didengar sama pemerintah kayak gitu sih. Oke, aku Tapi Mbak Lavia, oh sorry, oke lanjut Mbak Leli. Oke, oke. Nggak apa-apa. Mau menanggapi soal yang tadi mengenai ketakutan atau sorry provokasi soal bendera One Piece. Provokasi sih menurutku juga enggak ya. Karena sebenarnya kalau mereka merasa terprovokasi masyarakat itu kayak aku habis dengar berita tentang bendera One Piece ini salah satu wilayah beberapa wilayah itu mereka ketakutan soal mengibarkan bendera One Piece padahal mereka ini mau mengekspresikan gitu. Soalnya ada di beberapa wilayah ini mereka dalam tanda kutip diperingatkan langsung oleh aparat penegak di daerah sekitar itu. Menurutku kalau untuk provokasi yang dalam tanda kutip negatif enggak sih. Ini lebih ke arah positif karena mereka bebas berekspresi aja kayak gitu. Betul, kalau dari aku sih mungkin ada dua poin yang perlu digarisbawahi ya. Pertama yaitu di bagian kenapa sih kita harus menerima adanya pengibaran bendera ini pada saat bulan kemerdekaan. Nah justru itulah yang menjadi poin utamanya itu harus ada pengibaran karena gini ketika kita merayakan kemerdekaan kita berarti kan sudah merayakan bahwa masyarakat kita sudah merdeka. Nah sedangkan untuk tim atau orang-orang yang merasa mereka tidak merdeka, hak mereka tidak terpenuhi dan mereka nggak merasa menerima keadilan gitu, mereka
mengibarkan bendera itu pada saat kemerdekaan karena ada dua sisi yang tidak terjadi. Jadi yang satu kita merayakan kemerdekaan yang bagi orang-orang yang sudah merasa merdeka, sedangkan di sisi lain ada orang-orang yang merasa belum merdeka. Jadi mereka harus mengibarkan bendera itu gitu untuk memperlihatkan bahwa mereka tuh memang belum merdeka. Nah, cuma memang di sini adalah perlunya wadah sih untuk kreativitas mereka. Mungkin betul kalau kita punya simbol-simbol negara, jadi itu perlu dihormati dan ada saat-saatnya di mana kita boleh mengeluarkan pendapat kita sebagai sebuah perlawanan terhadap ketidakadilan. Cuma perlu dicatat lagi karena di sini hal-hal itu sebenarnya sudah kita terima, kita pahami sejak kita masih bersekolah ya, kita diajari tentang simbol-simbol itu. Dengan adanya ini justru dibandingkan ketidakberhasilan masyarakat dalam menanggapi isu, lebih ke kenapa sih? Padahal dulu udah diajarin waktu mereka sekolah, kenapa mereka harus tetap mengibarkan bendera, sedangkan pemerintah sendiri, apakah mereka sudah menyadari apa sebab-sebab dari masyarakat memutuskan untuk melakukan hal tersebut gitu, dibandingkan menyalahkan masyarakat yang tidak mengenali bahwa itu adalah simbol negara yang harus dihormati. Jadi harusnya ini menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah sih. Tapi kalau dari aku ya, sebenarnya pengibaran simbol apapun itu sebenarnya sah-sah aja sih. Cuma aku ya kurang setuju aja. Memang ada yang mengibarkan bendera One Piece itu di bawah bendera merah putih. Tapi aku lihat juga ya, malah banyak juga yang tidak mengibarkan bendera merah putih, melainkan hanya bendera One Piece saja gitu. Nah, itu kan seakan tidak menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan yang gugur di masa lalu untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia gitu. Nah, seharusnya kan di, di momen yang sakral ini kan ya kita sedikit menghargai juga lah perjuangan para pahlawan yang gugur memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, lalu berkaitan dengan tadi argumentasinya dari Bapak Adi bahwa pengibaran ini sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemerintahan, mungkin Bapak Adi bisa menyampaikan di mana sih letak ketidakpuasan masyarakat itu terhadap pemerintah Indonesia gitu. Biar kita juga sama-sama tahu kan, soalnya kan kayak timpang ya, ada yang merasa puas, ada yang merasa tidak puas. Kalau menurutku pribadi sih memang pasti ada aja gitu loh, karena ada yang pro dengan pemerintahan si A, ada yang pro dengan pemerintahan si B seperti itu. Jangan sampai pengibaran bendera One Piece ini hanya sebagai eh, apa ya, sebagai bentuk provokasi aja dari eh, misalkan si B yang tidak pro dengan si A memprovokasi masyarakat. Ayo kita eh, mungkin ya kayak menggulingkan pemerintahnya, mudah-mudahan nggak sampai sejauh itu ya, nggak sampai sejauh sampai ada pemberontakan, mudah-mudahan nggak sampai sejauh itu sih. Ya itu dari aku. Eh, ya dari argumen dari Mas Made sudah cukup menentang ya dari pengibaran ini ya. Untuk argumen selanjutnya, apakah ada kawan-kawan kita yang dapat menentang atau bahkan menyetujui dari argumen Mas Made ini? Hmm, dari menurutku ya dari argumennya Mas Made itu ada positifnya juga. Di hari kemerdekaan ini kan kita mengetahui bahwa kita juga mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di masa lalu kan. Nah, mengapa sorry. Di sisi lain, kenapa kita mengibarkan mereka, masyarakat Indonesia mengibarkan bendera One Piece itu balik ke awal itu merupakan sebuah kekecewaan gitu ya. Jadi mereka mungkin berpikir selama ini kritik mereka itu selalu tidak ter-highlight oleh para pemerintah, oleh para jajaran tinggi negara seperti itu. Kenapa? Jadi kenapa mereka ambil pada mendekati sih, lebih ke mendekati hari-hari kemerdekaan ini supaya para pemerintah ini juga tahu bahwa oh masyarakat ternyata perlu apa masyarakat mengekspresikan sih lebih ke mengekspresikan oh bahwa mereka itu ternyata kecewa ya sama pemerintahan kali ini
kayak gitu. Tapi nggak menurunkan mereka untuk tidak mengingat jasa pahlawan yang lalu gitu loh, Mas. Maksudnya kayak tetap mereka kan berdampingan pada sisi positif dan negatif lah intinya kayak gitu kalau menurutku. Jadi tidak menutup kemungkinan sih kalau dari aku ya. Kita tetap mengingat jasa para pahlawan, tapi dengan keadaan pemerintahan kita yang seperti ini beberapa tahun ke belakang, itu bisa jadi pengingat bahwa apa yang harus kita benahi ke depannya gitu. Jadi sebenarnya ada sisi positif sama negatif yang saling eh, berjalan bareng lah kalau dari peristiwa kali ini. Sebenarnya dengan banyaknya ketakutan itu eh, soalnya di balik adanya peristiwa ini ada lagi kayak menambahkan narasi-narasi yang sepertinya nggak perlu gitu loh kalau menurut aku kayak gitu sih. Karena banyaknya narasi-narasi dari entah itu media, entah itu pihak-pihak lain yang seolah ingin menjatuhkan, jadinya kita mikir, oh ternyata kalau kayak gini nih nggak peduliin tentang itu semua sebenarnya ya fine-fine aja sih sebenarnya. Itu sih. Tapi em, apakah efektif? Itu sebenarnya pertanyaan yang dilihat adalah apakah pengibaran bendera itu sebagai apa tadi bentuk kritik atau bentuk yang ingin ngobrol pemerintah apa ya kritik itu apakah efektif? Karena bisa dilihat tiba-tiba nih semua masak bendera One Piece nih. Baik yang tahu One Piece ataupun yang nggak tahu One Piece. Nah, apakah ini benar-benar simbol orang-orang atau mungkin kita buat menyampaikan kritik atau cuma buat ikut-ikutan aja di TikTok, di Reels, di Threads. Nah, ya udah, ya aku One Piece, aku keren nih, aku ikut apa yang mereka bikin. Itu apakah kritik itu bisa sampai atau cuma mungkin ya sampai Pak Menteri siapa Natalius Pigai Menteri HAM bilang ini betul pelanggaran, terus ada yang pejabat lainnya bilang ini nggak bagus ya mungkin karena mungkin aspirasinya nggak sampai terlihat FOMO dulu. Jadi kan kayak gitu itu yang mungkin perlu kita garis bawahi dulu atau kita teliti lagi. Nah, tadi untuk argumen dari Mas Pas ini cukup ini ya, cukup menohok ya bagi para perui bendera One Piece untuk. Nah, selanjutnya apakah ada argumen lainnya yang bisa melanjutkan atau bahkan membantah ini? Sorry ya, di luar yang tadi disampaikan sama Mas Tama, benar ya Mas Tama ya? Mas Hafaz. Oh ya, di luar dari itu ya, aku nih kepikiran sesuatu yang cukup menggelitik ya. Kalau orang-orang mengibarkan bendera One Piece gitu, mereka juga tahu tokoh-tokoh One Piece kayak gitu ya. Tapi mereka seakan eh, baru kita bilang, oh, mereka menghina apa namanya tuh, menghina ya perjuangan para pahlawan seperti yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan mereka seakan, oh tidak gitu, kami tetap menghargai jasa para pahlawan. Tapi dari sudut pandangku sendiri ya, mereka tahu karakter-karakter One Piece kayak gitu ya, bendera One Piece apa maknanya seperti itu. Mereka tahu nggak sih ya, pahlawan-pahlawan perjuangan kita itu sebenarnya siapa aja gitu. Biar nggak nanti mereka mengibarkan bendera One Piece, mereka paham arti dari pengibaran bendera One Piece, mereka paham atau tahu karakter-karakter One Piece, tapi mereka nggak tahu siapa sih pahlawan-pahlawan perjuangan kemerdekaan bangsa ini gitu. Jadi jangan seakan-akan kalian peduli dengan negara ini, bahkan kalian sendiri juga tidak tahu siapa pahlawan perjuangan kalian seperti itu. Tahu nggak? Tahu nggak kalau aku tanya siapa pahlawan perjuangan kemerdekaan kita? Nah, jangan bilang kalian mengibarkan bendera One Piece ini karena kalian cinta tanah air seperti itu. Kita memperjuangkan keadilan gitu.
kita merasa kecewa karena pemerintahan yang apa ya, diktator kayak gitu misalkan gitu. Kita cinta tanah air tapi kita hal kecil mengingat pahlawan kemerdekaan kita aja kita malah tidak tahu. Benar nggak? Benar nggak ya? Iya, benar. Iya, Kalau Mas. misalnya kita melihat secara umum ya bisa jadi begitu karena ya kita juga melihat bagaimana pendidikan Indonesia saat ini gitu ya. Jadi di samping dari memang banyakkan ikut tren ya ya bisa dilihat. Ya, Ya, terkait itu ya, mungkin memang dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang mungkin awam terkait bendera One Piece, mungkin mereka mendapat esensi yang berbeda-beda terkait pengibaran bendera itu. Ada yang mungkin mereka mencari tahu apa itu bendera One Piece, ada juga yang mereka abai terkait hal itu. Cuman benar apa kata Mas Made tadi bahwa pada akhirnya nanti kebanyakan masyarakat lebih berfokus pada apa itu bendera One Piece, bukan pada esensinya. Jadi mereka seolah-olah bisa mengarah kepada mereka mengesampingkan apa itu esensi dari kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka lebih fokus apa itu One Piece, apa itu bendera One Piece, apa itu tujuan dari bendera One Piece, seperti itu. Nah mungkin tugas pemerintah bisa memberikan tanggapan yang mungkin dapat diterima untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak mengesampingkan esensi kemerdekaan itu sendiri. Cuman mungkin dengan adanya pengibaran bendera One Piece ini boleh-boleh saja masyarakat mengekspresikan bentuk aspirasinya atau kekecewaannya terhadap sistem, namun harus dibarengi dengan rasa cinta tanah air dengan tidak mengesampingkan esensi dan juga apa namanya semangat untuk memperingati kemerdekaan Indonesia seperti itu. Iya. Mungkin setuju banget ya sama apa yang dikatakan Mas Tama barusan. Di luar adanya pengibaran One Piece ini kan nggak semua orang, benar juga kata Mas Madi tadi, nggak semua orang tahu One Piece itu apa dan esensinya itu apa. Tapi mungkin yang perlu kita garis bawahi dan perlu yang bisa kita lakukan sekarang ya sebagai generasi muda juga itu mungkin jangan sampai hal-hal seperti ini tuh juga memprovokasi kita gitu loh. Dan dilihat dari dunia digital yang semakin gampang tersebar gitu kan, kita jadi nggak menelan mentah-mentah berita yang ada. Kita jangan sampai kayak gitu, jangan sampai dengan adanya apa ya berita-berita atau isu-isu yang mungkin sebagian orang memandang ini konyol, mungkin sebagian orang menganggap ini maklum gitu loh. Jangan sampai ini memprovokasi kita semua. Ya, jadi untuk kesimpulannya podcast hari ini itu adalah pengibaran One Piece ini dapat kita nilai sebagai suatu tantangan ya bisa dikatakan ya kalau misalnya dilihat dari argumen-argumennya tantangan atau bahkan di sini bisa dalam bentuk aspirasinya juga tapi lebih ke berpihak pada tantangan atau kontranya. Jadi untuk kesimpulannya eh, pengibaran bendera One Piece ini bisa dilihat sebagai bentuk aspirasi rakyat namun bisa juga mengarah ke arah sebagai tantangan ya